Wasadisu adapun yang nomor 6 irtifa'u asafilihi wa huwa ajizatuhu wa ma haulaha ala a'alihi wa hiya ra'suhu wa mankibahu illa idza kana fi safinatin wa lam yatamakkan minhu linahwi mailiha wa yusalli ala halihi wa yu'idu li'annahu udrun nadhirun bi khilafi ma law kana bihi illatun la yumkinu ma'aha as-sujudu. Wasadisuha ketemu. Wasadisuha adapun yang nomor 6 irtifa'u asafilihi ialah mengangkat. Ini terkait dengan masalah sujud ya. Wasadisuha adapun yang nomor 6 dari syarat sahnya wajib kewajibannya sujud, yang wajibatus sujud, irtifa'u asafilihi ialah mengangkat opo bokong itu bahasa Indonesia nih apa? Pantat ya. Irtifa'u asafilihi ialah mengangkat pantatnya. Wa huwa adapun pantat ajizatuhu ialah pantatnya musolli. Wa ma haulaha dan sesuatu yang ada di sekitarnya ajizah ya. Yang di sekitarnya pantat tersebut diangkat ala alihi pada tempat yang paling tinggi ya, pada tempatnya. Jadi sujud itu bokong harus agak tinggi. Jadi ibaratnya ketika sujud ini harus berdiri ya, tegak. Bokong itu tegak gitu loh. Jadi kepala harus ada di bawah. Wahia ra'suhu, wahia adapun a'ali ya. Wahia adapun a'ali yaitu ra'suhu ialah kepalanya musolli ya. Wa mankibahu dan dua bahunya musolli. Illa kecuali idza kana jika ada musolli fi safinatin. Jadi bahwa ketika sujud yang namanya pantat itu harus berada di atasnya kepala dan berada di atas bahu. Jadi bahu betul-betul ada di bawah. Nah, jadi kayak gini lah bentuknya. Ya. Jadi gini. Jadi ini jangan agak merendah tapi agak ditinggikan. Gitu ya. Ya seperti orang nungging lah. Ya. Kecuali illa idza kana jika ada siapa musolli itu fi safinatin di dalam perahu, di perahu. Ya, kalau ada di perahu itu khawatir takut jatuh. Walam yatamakan yang tidak bisa siapa musolli minhu dari irtifa, dari mengangkat linahwi mailiha ya, karena perumpamaan condongnya safina ya, goyangnya safina, condongnya safina ke kanan dan ke kiri. Fa sholli ala halihi, maka salatlah ala halihi atas kondisinya musolli tersebut. Ya, kalau memang nggak bisa, karena memang nggak bisa tegak, karena goyang ini, maka sholatlah sesuai dengan apa yang didapati, yang bisa. Kalau
kalau di perahu itu sendiri ya. Wa yu'idu dan mengulangi, wa yu'idu dan mengulangi siapa musalli, li'annahu karena sesungguhnya fisafina udrun ialah menjadi udrun nadirun yang jelas ya, apa jarang terjadi, li'annahu karena sesungguhnya fisafina di perahu tersebut udrun ialah satu udzur nadirun yang jarang terjadi. Bikhilafi berbeda hanya malau kana jikalau ada siapa musalli, malau kana jikalau ada, bikhilafi berbeda hanya permasalahannya sesuatu, laukana jikalau ada, ialah bihi ialah tetap pada musalli illatun apa sebuah penyakit, la yumkin yang tidak mungkin siapa musalli itu maha bersama sakit itu as-sujudu apa sujud. Fa innahu maka sesungguhnya sya'an kondisi yang seperti itu la i'adata yaitu tidak perlu mengulangi. Jadi begini, kalaulah di perahu tidak bisa nungging dengan benar, tidak bisa sujud dengan benar, maka itu harus diulangi. Seperti halnya di perahu, di kereta api. Di mana lagi? Ya kapal sama perahu. Maksudnya kereta api, di mobil, kan ada orang sholat di mobil, ya, di pesawat sholat saya Allahu Akbar, cuman begini aja. Itu adalah udzur nadhirah, udzur yang jarang terjadi. Jadi sholat yang semacam itu harus i'adah, diulangi. Sesampainya di Mekah, ibaratnya berangkat ke Mekah, sholatnya di perahu, di pesawat, sholatnya duduk di kursi, ya. Sampainya di Mekah harus diulangi, begitu. Sama halnya orang sholat di kereta, ya, duduk, ya, sehingga tidak bisa sujud dengan benar. Ya. Maka sesampainya kalau memang berangkat ke Jakarta, sampainya di tempat atau Jakarta, maka dia harus mengulangi sholat apa yang dilakukan semacam itu, kayak gitu. Enggak seenaknya, enggak diulangi mana. Saya lihat itu terkadang ada orang sholat-sholat yang gitu dianggap sah-sah saja. Memang sah, tapi lihurmatil waktu itu. Hanya untuk menghormati waktu. Karena apa? Tidak sempurna, tidak sesuai dengan wajibatus sujud. Ya. Jadi ada kewajiban di dalam sujud yang tidak dilakukan. Meletakkan dahi di bumi, disujudkan dahi. Ya, itu tidak dilakukan karena ada di kereta, nggak mungkin, atau ada di mobil, kan gitu. Maka sampainya di tempat harus diulangi sholatnya itu. Kecuali orang yang memang karena penyakit nggak bisa. Kan ada 8 hari itu ditanya ada pertanyaan di daerah Sidotopo sana, saya nggak bisa sujud Ustadz karena ditekuk sininya nggak bisa. Jadi mosok sujud delosor karena nggak iso ditekuk, kan nggak bisa, pokok nggak iso diangkat ke atas sebisanya. Kalau karena memang penyakit sebisanya la i'adatalah, maka tidak perlu diulang, gitu ya. Kalau memang karena penyakit gitu. Tapi kalau sehat-sehat, karena hanya naik mobil, karena hanya naik kereta, karena hanya naik perahu, tetap wajib diulang. Kalau gitu kan lebih baik gak sholat. Kalau nggak sholat dosa. Ya, melewati waktu sholat tanpa melakukan sholat itu dosa. Ya, dosa. Kan udzur, justru karena udzur bisanya bagaimana ya tetap dilakukan, walaupun nanti sesampainya di tempat diulangi, karena memang tidak sempurna, kan kayak gitu ya. Ini penting sekali karena memang masih sering saya temukan orang-orang yang semacam itu, naik bis pulang
Karena punya wudhu sholat nih besok. Kadang tayamum nang kursi. Nawa apa? Nawa itu tayamum. Cek enak kursi sing dinekno. Apa ya kursi itu ada debunya ta? Kalau kursi itu tidak ada debunya ya gak sah, Mas. Apalagi kursinya pesawat, jarang kursi pesawat ada debunya. Kalau kursi kereta api dulu yang tidak tertutup itu, wake debune itu. Uang delosor nangisor debunya banyak memang. Kalau sekarang kereta api tertutup, Mas, pakai AC lagi, mana ada debu. Lah itu cek enak aku guya gak ngaji wong ini. Waktu saya ke Jakarta saya melihatnya kayak gitu. Ada waktu sholat subuh, saya langsung ngajak istri, kebetulan saya punya aqua, langsung wudhu. Habis itu langsung beber sejadah, pada beber sejadah, persis namping kiri kereta. Dia takut berangkat lagi, karena masih agak lama waktu itu, kalau nggak salah di Semarang. Di Semarang agak lama. Saya sempat sholat subuh di sana. Di luarnya? Di luar kereta. Beber sejadah di luar kereta. Istri kebetulan sudah siap dengan mukenanya, langsung sholat aja jemaah di sana. Kan enak, bisa kan? Bisa. Yang lagi dalam keadaan berhenti subuh. Kalau ditinggal ya apa? Nah, ya enggak lah. Enggak mungkin ditinggal. Sholat tak ditinggal ya apa? Kan baru turun kan nggak mungkin. Itu saya sudah dengar kalau di Semarang agak lama. Sehingga kalau hanya sholat 2 rakaat bisa, sangat bisa. Asalkan dalam kondisi punya wudhu, siap-siap punya wudhu. Ayo wudhu. Jadi wudhu itu nggak harus jatuhan semua, Mas. Kayak gini aja bisa kita lengkap untuk dibuat wudhu. Yang penting menggenang air di sini, ya, begini, dituangkan sedikit, langsung, nah itu ratakan saja sudah. Ya. Genangan air sedikit, ratakan. Begitu pula pada tangan, genangan air sedikit, ratakan saja. Semuanya. Tuangkan, ratakan. Ya. Jadi yang penting ada genangan air di sini, diratakan sudah. Nah, kalau kepala cukup ada air sedikit di sini, meskipun nggak ada genangannya, usap. Kalau kepala kan mengusap, bukan membasuh. Kalau wajah dengan tangan membasuh, kaki membasuh. Tapi kalau kepala mengusap, cukup ada air sedikit walaupun nempel, jadi sudah. Bukan sak cepuk bior. Itu israf, Mas. Iya, nang omahe akeh banyu. Coba daerah Nigeria sana yang kering dari air itu. Ya. Kan kayak gitu. Jadi satu aqua kapan hari saya itu cukup untuk berdua aqua besar. Malah lebih, Mas Yan. Seperti gitu ya. Jadi tetap harus wajib diulang kalau tidak sempurna sujudnya, ya. Kecuali memang nggak bisa sujud disebabkan karena penyakit, ya. Fa innahu la i'adatah alaihi, maka sesungguhnya saat kondisi semacam itu karena sakit itu la i'adatah alaihi, yaitu tidak perlu mengulangi sholatnya alaihi atas musolli. Wakada, dan begitu pula al-hubla, yaitu orang yang hamil, idza syaqqah, jika sulit, alaiha, atas hubla, atas orang yang hamil itu, dzalika akan sujud, ya. Wong hamil kesulitan, potongnya sampai betul-betul melendung gitu ya, karena hamilnya besar, mungkin hamil 4 atau 5 anak di dalamnya. Nah,
Kalau biasa-biasa kan masih bisa. Biasa-biasa masih bisa. Yang nggak tahu, saya melihat itu istri saya. Gitu ya. Istri saya itu bisa kok sujud gitu, bisa sujud. Tapi kalau memang ada orang hamil meskipun satu orang tapi gede, besar. Nah memang kalau memang kesulitan karena masakot nggak apa-apa. Walaupun tidak tepat. Ya. Idza syaqqa 'alaiha dzalika fatusalli, maka salatlah, wala tu'idu, maka tidak perlu mengulangi qiblat tersebut. Wa kada, dan begitu pula malau tola anfuhu, ya. Jika begitu pula yaitu permasalahan sesuatu, lautola, jikalau panjang ampuh apa hidungnya musalli, wasoroh, dan menjadi yamna'uhu, terhalang, min wad'il jabhati, dari nempelnya dahi, ya, alal ardi, atas bumi matalan. Soalnya karena dawa irunge, tadi nek kate nempelno nempelno irung ketatap ambil nempelno irung, nempelno dahi gak iso. Jadi sing kena dhisik irunge gitu. Tapi yang gak mungkin ya. Masih bisa ya. Sak dawa-dawane irung ya tetep iso ya. Iya. Dibengkokno pasti irung. Ya tetap bisa. Ini Imam Nawawi sampai kayak gitu loh. Ya. Kalau memang tidak bisa tapi bisa lah. Saya lihat itu orang-orang Arab itu yang mancung-mancung ya tetap sujud sebagaimana biasa. Wasabi'uha wallahu a'lam bishawab. Sedikit asalannya.